الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والحمد لله رب العالمين. Ayat 214. Ayat ini turun tentang musibah yang menimpa kaum muslimin. Ahasibatum apakah ya, di makna am itu apakah. Am ini punya makna banyak ya. Salah satunya adalah istifham. Am hasibatum, apakah engkau mengira. Kalau di kitab ini hasabatum, yang kalau Al-Quran kan am hasibatum. Oh, di situ hasibtum ya. Kalau di buku saya hasab. Makanya ini pentingnya kita ini IAT harus hafal Quran ya ini. Kalau IAT nggak hafal Quran, baca tafsir keliru nggak iso maca ya apa? Ya kan harus hafal Quran. Am hasibatum an tadkhulul jannata. Apa kau mengira masuk surga? Walamma ya'tikum, lamma ini artinya tidak, lam. Walamma ya'tikum, dan tidak datang kepada kalian apa yang tidak datang? Masalul lazina, seperti apa yang menimpa orang-orang khalau yang telah lalu min qablikum, dari kalian semuanya, dari sebelum kalian. Kalau mislun seperti ya, misalun contoh. Kalau masalun, nah ini juga disebutkan syibhun, serupa. Jadi masalun sama misalun beda. Mislun beda lagi. Ya. Apa ya? Minal mu'minina, yaitu orang-orang mukmin. Orang-orang sebelum kalian mukmin ya. Minal mihani, berupa beberapa ujian. Mihan jamak dari mihnatun. Mihnatun ujian. Kalau minhatun pemberian. Hanya dibalik nun sama ha. Jadi kalau orang itu lulus dari ujian, dia akan mendapatkan minhah. Kalau orang itu ujiannya lulus ya, maka dia akan mendapatkan minhah, pemberian dari Allah. Fatasbiru, maka kamu hendaknya bersabar. Kama sabaru, sebagaimana mereka bersabar. Jadi hidup itu hanya ada dua tepi. Iman itu ada dua tepi, ujungnya di sabar, ujung satunya di syukur. Itu aja. Hidup itu dua, kalau nggak sabar ya syukur tok itu. Gitu? Nah gitu. Nah, sekarang lagi sumpek, berarti harus bersabar. Oh, sekarang bahagia, harus bersyukur. Itu aja hidup itu. Bertakwa pun sama, orang bertakwa pun ya harus sabar, orang bertakwa harus bersyukur. Ada yang mengatakan kalau orang bersyukur butuh kesabaran. Masathum, mereka tertimpa, mengena, masa kan menyentuh, tapi di sini artinya menimpa. Jumlah musa nafah, jumlah pendahuluan. Jumlah musta'nifatun, bukan musta'nafatun. Jumlatun musta'nifatun, jumlah pendahuluan, mubayyinatun yang menerangkan ma qablaha, kalimat sebelumnya. Jumlah istinafiyah enggak punya mahal, jumlah. Al-ba'sa'u, tertimpa apa? Musibah. Syiddatul faqri, yang sangat, kefakiran yang sangat, ba'sa di sini. Jadi sahabat-sahabat dulu juga terkena kefakiran yang sangat ya. Tapi di sini khitabnya sebelum sahabat, orang beriman sebelum sahabat dulu. Kita lihat sahabat Bilal ditimpa batu kan, terkenal ya. Ammar bin Yasir sama, digantung di apa? Ammar bin Yasir itu digantung sama orang kafir Quraisy, ditawari, gimana kalau kamu saya lepaskan, tapi gantinya Rasulullah Muhammad SAW di posisimu. Ammar bin Yasir mengatakan gini, demi Allah, saya nggak rela Rasulullah itu tertimpa duri sedangkan saya dalam keadaan nikmat. Maka bila saya seperti ini, gitu. Ammar bin Yasir. Ya, jadi semua disiksa, ya. Bukan semua, artinya banyak sahabat yang disiksa sampai hijrah ke Habasyah, lalu hijrah lagi ke Madinah. Karena penderitaan yang tiada usai gitu. Maka Imam Syafi'i dalam diwannya
Diwan Syafi'i, kalau kamu kepingin mulia, hijrah. Uzlah. Bukan bahasanya bukan uzlah ya. Lupa bahasa beliau pakai apa. Yang jelas kalau kamu kepingin mulia, kamu harus pindah. Dalam diibaratkan batu celak itu menjadi batu, diinjak-injak. Kalau di posisinya dia sebagai batu, tapi dia menjadi mulia ketika ditaruh di mata. Paham? Jadi kamu boleh jadi nanti kamu di rumah misalkan nggak berguna seumpama, artinya nggak berguna itu wes banyak orang alim soleh gitu kan, banyak kiai, dianggap kamu ini menjadi saingan mereka, udah kamu pergi hijrah, buat pesantren di tengah hutan, mulia rek, kan? Itu jadi harus hijrah, mondok ini termasuk hijrah. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Ya, jadi itu hijrah, pentingnya hijrah. Jadi kalau kamu di rumah besok kok seperti ini, nggak ada perkembangan, hijrah. Gitu. Hijrah. Tapi ya tidak harus hijrah, kan tergantung istikharahnya nanti ya. Ya kita nggak bisa ini kan hukum. Kalau semuanya hijrah, kampung sepi. Nanti yang ada orang pendatang semuanya. Ya ini kan pentingnya hijrah kan. Kita nggak harus. Ya nanti dilihat kondisinya bagaimana. Wadh-dharra'u dan al-marad. Mereka juga terkena penyakit. Sekarang lagi mewabah ya. Corona sekarang malah banyak yang kena pejabat-pejabat ya. Ya. Tapi tidak apa, insya Allah kita nanti. Kemarin lupa ibadah Allah ya nanti di sini. Terus kita usaha, kita bisa apa nggak kelihatan barangnya. Kita di rumah itu apa jaminan bisa nggak terkena ya. Paham ya? Kan banyak cerita ada ibu-ibu di rumah nggak pernah kemana-mana ya kena. Ternyata kenanya waktu belanja sayur. Ada tukang sayur kan muter-muter, dia katanya kena di situ. Ya takdir memang repot. Tapi ya kita berusaha tetap ya, berusaha untuk menghindar. Bukan berarti nggak ada ikhtiar, tapi ya menghindar itu yang sulit sekali kan. Nggak kelihatan barangnya. Oh, ya. Kalau kelihatan kan enak, nggak kelihatan dan itu bisa chaos ya guys, itu kacau kan kalau melumpuhkan banyak hal kan dengan adanya corona. Tapi ya kita hindari sebisanya, doa sebisanya, selebihnya pasrah kepada Allah. Kalaupun meninggal syahidnya, kan itu. Yang penting kita nggak meremehkan, biasa. Wazulzilu dan mereka digoncang. Uz'aju itu za'aju itu artinya mengganggu. Kalau uz'aju diganggu atau digoncang bi anwa'il bala'i dengan berbagai macam musibah, bala. Hatta yaqula rasulu, sampai Rasul mengucapkan, beliau bersabda, artinya sampai Nabi sendiri ya. Nabi sendiri sampai binas biwaraf'i. Ya, dengan nasab atau dengan rafa. Ayqala Rasul, sampai Rasul sendiri, Rasul kan di atasnya wali ya. Wallazina amanu ma'ahu, dan orang beriman bersama Rasulullah, sama Rasul. Rasul ini umum ya di sini. Karena di sini kitabnya itu sebelum kalian, ini jadi bisa di sini nggak disebutkan Rasul ini Rasulullah apa sebelum Rasulullah. Karena juga ada alnya. Al di sini kan juga punya kemungkinan Rasulullah sendiri. Tapi juga ini nggak ada keterangan kalau di Jalalan di sini ya. Karena ada kalimat min qablikum itu kan. Jadi ini punya dua kemungkinan. Kemungkinan Rasul sebelum kalian atau Rasul yang sekarang Rasulullah. Di sini nggak ada keterangan di sini. Istibta'an lin nasri. Karena apa? Karena lambat pertolongan. Jadi sudah naik musibah ya, dan pertolongan belum datang, rek. Di tanah syiddati, karena sudah puncaknya kesulitan. Alaihim, kepada mereka. Apa ucapannya? Mata nasrullah, mata ya'ti nasrullah. Kapan datang pertolongan Allah? Loh, itu. Sampai seperti itu, rek. Saking apa? Beratnya ujian dan belum juga turun pertolongan. Sampai tanya mata nasrullah. Ini Rasulullah, rek. Jadi masih Rasul juga ada hal yang sama Allah disembunyikan. Nggak tahu kapan hilang. Ada juga kadang-kadang akan dikasih Allah seperti kayak dalam Al-Quran, ghulibatir Rum, kan? Rum akan kalah kan? Tahu Rasul, tapi ada hal yang Rasul nggak tahu juga. Seperti kalimat inna fatahna laka fatham mubina, pasti kota Mekah akan ditaklukkan kata Allah. Tapi kapan masih belum tahu.
Jadi kita juga sama, kita mungkin berusaha sekuat tenaga, kok masih begini terus repot begini, ya terus. Sampai kapan datang pertolongan Allah ini? Loh, gitu. Lama saya menanti, gitu. Loh gitu. Jangan putus asa ya, nggak putus asa. Nabi aja begitu, Rasul juga sama, diuji sama Allah. Sampai kapan? Istilah Nabi Ayub, saya sampaikan gimana? Doa sama Allah supaya sembuh. Apa? Kita sudah kenikmatan 70 tahun. Biar kita menderita 70 tahun enggak apa-apa loh gitu Nabi Ayub. Kita sampai istrinya, kamu kalau saya sembuh kamu tak pukul 100 kali. Akhirnya apa? Kata Allah, jangan dipukul 100 kali. Kumpulkan lidi. Ya. Fadrib bihi wala tahnas. Ya itu. Jadi sama jadi itu semua ulama juga, semua nabi juga diuji ya, seperti Nabi Yunus dalam perut ikan Hud itu juga diuji kan, la ilaha illallah 40 hari nabi itu 40 hari nabi top ya kan, makan ikan Hud hidup di situ 40 hari zikir sama Allah, bukan kok sekali zikir langsung wah doanya mandi sajab langsung keluar, enggak, 40 hari dulu lama di ikan gelap dalam 3 kegelapan, gelapnya laut, gelapnya malam, gelapnya kedalaman, dan gelapnya ikan, 4 itu. Supaya nggak ada suara, nggak ada hiburan, nggak ada internet, nggak ada. Itu coba. Itu 40 hari lama, lama itu. Dia tuh fokus wiridan tok itu ya. Nggak ada jeda untuk macam-macam, nggak ada makan, nggak makan gitu. Sampai lemes kan. Lalu dikasih tumbuhan ketika keluar dari ikan Hud itu ada tumbuhan, dikasih Allah pohon yang bisa tumbuh buah. Jadi kita juga sama ya, jangan kita tuh doa sebentar langsung kemudian cepat pinter, cepat selesai, cepat khatam, cepat alim, cepat, enggak bisa, lama. Butuh waktu, butuh proses. Nah, proses itulah menentukan iman kita sama Allah. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Alladzi wa'adnahu, yang Allah janjikan. Wa'adna itu kami Allah. Fa'ajibu, maka penuhilah min qiballah dari Allah, ala sesungguhnya inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Qaribun ityanuhu, datangnya. Jadi orang beriman lama, tapi jadi kata Allah dekat. Karena hitungannya beda. Kata Allah 1 hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun di sisi kita. Jadi kalau 40 hari itu sangat sebentar. Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin. Ini 40 hari itu ya sebentar, wong 1 hari ibaratnya 1000 tahun di kita. Jadi kalau kita 1000 tahun di sisi Allah hanya sehari. Nah, 40 hari itu ya sebentar, apalagi doa 7 hari selesai tuh cepat sekali itu kilat itu. Memang ada wali Allah sekali doa langsung terkabul, ada. Hujan langsung seret, diam ada juga. Tapi kan nggak selalu. Kalau selalu kan nggak jadi kiai profesinya. Kalau hujannya langsung kiai doa, transfer dulu sekian M, mau bangun pondok gitu kan nggak bisa. Kan nggak bisa, ayo nggak bisa. Ya, masih kiai juga pus doa ya Allah, sama ya. Jadi kesimpulannya tidak ada orang itu sama Allah nggak diuji. Pasti diuji sama Allah. Ya, pondok nggak kerasan, sumpek, bingung, kangen rumah, kepingin makan enak, kepingin leha-leha, kepingin jalan-jalan, kepingin nang gunung, nang pantai, manusiawi itu. Males pagi-pagi ngantuk, bangun subuh, wiridan lagi, ngaji lagi, tafsir lagi, setor lagi, kuliah lagi, gitu aja belenger, capek, bosan. Itu ujian dari Allah. Gimana kita bisa mengatasinya? Dan minta sama Allah petunjuk bagaimana kita bisa. Ya, ini saya sampaikan di sini 14 menit ya. Ini kurang dikit lah. Dalam mencari ilmu itu nggak ada yang mudah. Syekh Rajab, ini sudah saya tulis di buku, ini sudah saya tulis di artikel saya. Tapi karena buku kan nggak ada yang review ya. Ini buku saya mungkin tahun berapa nggak tahu. Yang 2021 sudah saya siapkan, yang mungkin tahun 2022 atau 2023. Ini ceritanya Syekh Rajab itu. Saya kasih judul mencari ilmu itu dengan tetesan darah dan cucuran air mata. Itu tulisan saya begitu. Mahar ilmu itu tetesan darah dan air mata.
Syekh Rajab itu ketika mengaji, sudah pernah saya ceritakan Syekh Rajab. Syekh Rajab saya mendengar sendiri. Beliau ketika ngaji itu disyaratkan sama gurunya, kalau kamu mau ngaji, syaratnya apa? Sholat subuh dengan saya. Nggak boleh telat satu takbir pun. Harus dari mulai takbiratul ihram di belakang saya. Baru saya kasih ilmu, saya ajar. Syekh Rajab. Syekh Rajab kalau di internet ada, beliau mursyid thariqah. Sering ke Indonesia. Ke Suci pernah, ke Sarang saya pernah. Saya ngantar dari Suci ke Sarang, ya nemani rombongan. Beliau ini mursyid thariqah. Beliau ini cerita. Dan sholat subuh dari rumah gurunya dan rumah beliau itu berapa jaraknya, Rek? Kira-kira sini Argosari. Dan jalan kaki setiap hari. Zaman dulu. Kalau di Arab itu kan nggak ada pohon-pohon, ya mungkin padang pasir gitu ya, gurun-gurun banyak. Kalau mereka nek hantu nggak pedih, nggak takut hantu mereka. Orang Arab nggak pedih setan, nggak takut mereka. Kadang wis dianggap nggak apa ya, pokoknya nggak takut orang Arab. Wis setiap hari itu begitu, jalan jam 2, jam 3 setiap hari sampai subuh nyampe masjid gurunya. Bayangkan coba, setiap hari katanya, setiap hari. Dingin, dinginnya Malang, oh sama Surya nggak ada apa-apanya kalau musim dingin, nggak ada apa-apanya. Saya itu musim salju rek turun, orang langsung keluar udara, langsung keluar asap, kuat Surya. Orang keluar harus telinga harus ditutup, tangan tutup, kayak gitu nggak kuat. Kecuali kalau orang aneh, tapi nggak ada orang, masih orang Arab pun nggak kuat, tetap ya. Sekuat-kuat orang, sini kan orang sepeda motor nggak pakai jaket kuat ya. Tapi kalau musim dingin nggak ada orang pakai jaket kemudian. Kalau ada atraksi namanya, ya, nanti masuk disuting sama orang Arab sendiri, orang Syria disuting, kok aneh orang begini. Saking dinginnya, Rek. Jam 3 malam jalan kaki setiap hari. Suatu ketika beliau ini telat. Kenapa telat? Di tengah jalan itu ada serigala, segerombol serigala itu. Ini ya cerita santai aja. Ya. Serigala itu menurut saya lebih takut serigala daripada takut setan kalau saya ini ya. Kan lebih repot, saya kan udah ngomong ya, serigala ini apa ya? Ini hewan kan, saya belum pernah, setan saya nak tunggu ini, serigala ini apa ini? Serigala itu banyak, segerombolan, bukan satu, segerombolan. Dan beliau ini repot untuk menghalau serigala tadi itu. Usah les. Akhirnya telat 1 rakaat. Telat 1 rakaat itu apa? Sama gurunya tidak dikasih ilmu. Hari ini nggak ada dars, karena kamu telat. Begitu. Meskipun ada alasan itu Syekh Rajab. Bagaimana susahnya mencari, syaratnya seperti itu. Prof Zahro ya cerita ketika kuliah di UIN, beliau ini kan mantan direktur pasar sarjana Surat Winsa. Waktu saya S2 beliau direkturnya. Sekarang kemarin pernah menjabat rektor Unibdu Jombang itu, Darul Ulum. Sekarang menjadi punya jabatan di Masjid Akbar Surabaya itu. Kalau nggak salah sekarang menjadi ketua Dewan Masjid se-Indonesia kalau nggak salah. Beliau kuliah S1 di UIN, cerita. Orang tuanya ibunya itu boro adang, nasi. Jadi orang nggak punya lah, kesimpulannya orang nggak punya. Ibunya itu pembantu rumah tangga lah, masak nasi. Akhirnya beliau nggak punya uang beliau selama kurang lebih 6 bulan itu puasa. Karena di UIN sudah dianggap tarbiyah kalau nggak salah ya, dianggap sudah gampang-gampang, akhirnya beliau hafal Quran. Dan beliau puasanya itu bukanya dan sahurnya jadi satu jam 10 malam. Buka dan sahurnya bukan soto konang, bukan. Tapi ubi-ubian. Ini cerita langsung waktu seminar. Jadi ketika siang ada sawah kan, cari ubi, singkong, pohon, pokoknya cari-cari di kebun sawah. Saya kira itu bukan haram karena mungkin boleh jadi masih tandus kan mesti ono witannya kan. Pohon apa kan biasanya ada. Cari deh. Siang itu nyari. Habis nyari siang itu disisihkan, jam 10 malam dibakar, dibuat buka dan sahur. Hampir 6 bulan. 6 bulan itu khatam Quran. Ini cerita. Kefakil Langitan ketika mondok sama, nggak punya uang untuk buka apa, Rek? Air putih diminum sampai kenyang. Dan bahkan jagung itu direndam sehingga menjadi mengembang. Jadi kenyang itu dibuat bukanya, dibuat makannya. Ini perjuangan orang mencari ilmu. Ki Ali Mahrus Lirboyo. Ceritanya itu apa? Beliau ketika mondok hanya punya 1 baju. Jadi kalau beliau ini nyuci harus di dekat sungai. Ki Ali Mahrus Lirboyo. Jadi beliau ini nyuci. Jadi sambil nunggu kering itu beliau kumkum berendam di sungai sambil nunggu kering.
Sambil kumkum deres alfiyah. Syekh Nurul. Mencari ilmu nggak ada yang mudah, semua perjuangan. Barang siapa mencari ilmu dengan kemudahan, dengan dia mencari tolabal muhal. Man apa? Do'al umroh fi tolabil muhali. Apa itu sebelumnya itu? Do'al umroh fi tolabil muhali. Man tolabal ilma bi ghairi kaddin, kalau nggak salah gitu ya. Do'al umroh fi tolabil muhali. Mencari ilmu tanpa susah payah sama dengan menyanyiakan umurnya dalam mencari hal yang tidak mungkin. Gitu. Nah, jadi mencari ilmu itu nggak bisa senang-senang, ya. Harus perjuangan, tapi hatinya harus senang, hatinya harus senang. Fisiknya nggak apa-apa menderita, tapi hatinya harus senang. Puasa, saya dulu di sini itu puasa mutih. Makannya apa, nasi putih sama ikannya itu jeruk, ikan kurma gitu. Tapi ya tak nikmati aja. Yang penting hatinya nggak boleh menderita loh ya. Hatinya menderita ini bahaya, nanti stres, nanti itu depresi. Nggak boleh. Fisik nggak apa-apa menderita, tapi hati harus tenang, harus bahagia. Patokannya di situ. Kamu menderita nggak apa-apa, Rek. Mumpung masih jadi santri, tak nikmati lo gitu. Harus mindsetnya diatur. Jangan wis menderita fisiknya, hatinya, oh ini penderitaan dari batin itu adab neraka sebelum mati itu. Wis ya, nggak apa-apa fisik kita menderita, tapi hati kita bahagia gitu loh. Kayak ibu-ibu rumah tangga itu loh, ya gendong anak kan repot itu, tapi bahagia dia kan, ya bahagia. Meskipun kadang marah-marah ya biarin itu, tapi kan dia gendong apa, terus dia senang. Sama lagi orang kerja susah, ngangkat berat, dapat uang senang. Kalau nggak dapat uang itu yang orang kerja pagi sampai malam sampai siang itu kenapa? Ada fulusnya semangat ya. Padahal uang itu belum tentu dia miliki kan? Habis dapat gaji bayaran hilang coba. Apa ada jaminan? Enggak ada. Habis dapat gaji sakit, habis juga. Tapi dia senang, akhirnya sehat. Sallallahu alaihi wasallam.